Oranye, ya. Makanya orang-orang mengatakan bahwa alpukat yang nikmat memang punya ciri khas khusus dalam, atau buah-buah yang nikmat memang punya ciri yang khusus dalam hal warna, warna yang mencolok, warna yang menarik, dan warna yang membuat orang di pedagang buah ya. Ini ada alpukat Blue, ada alpukat HW Super atau alpukat Kendil ya. Ada beberapa alpukat lain termasuk peluang. Kita lihat peluang. Mas, coba Mas lihat Mas, Blue berapa Mas? Nanti ini kita ya kita cicipin di rumah, nanti kita imbu istilahnya apa di berang. Nah, lihat nih, Blue bisa sampai 830 atau 8 on lebih Mas ya? Iya. Apa sih Mas keistimewaan Blue Mas? Kalau keistimewaannya mungkin di testernya ya, mungkin dirasanya. Rasanya lebih enak. Rasanya tuh dia creamy. Hampir kalau semua alpukat sih mungkin sama ya, dari jenis Hawaii, Wina, Peluang, terus Muria, Baran itu semua hampir sama. Cuma Baran tuh kayak bentuknya kayak ini ya? Ya itu Baran sama Peluang ini. Ini ada dua varian. Oh, Baran. Baran tuh dari daerah Baran ya? Ya daerah Baran sini. Jimbaran. Oh Jimbaran. Ya. Oh Baran. Ya. Kayak ngaran ya. Gitu. Cuman untuk kadar airnya tuh yang membedakan dari satu jenis varian tuh kadar air. Yang paling bagus kadar airnya, maaf. Kalau untuk yang paling bagus kadar airnya tuh malah sebenarnya alpukat lokal ya. Oh lebih gempi kalau orang bilang. Kalau orang bilang ya lebih original lah. Soalnya yang lokal itu berarti kan dia belum sambung, dia masih lokal. Tapi kalau untuk alpukat sambung tuh dia cuma menang untuk di size. Size. Yuk kita bicara tentang Blue Frog. Memang baru terkenal atau memang muncul baru saja? Tahun kemarin Blue Frog tuh sempat booming. Oh dari mana sih Mas? Dari sini memang. Oh dari sini, dari Bandungan. Bandungan. Itu kan boomingnya itu sempat di PPAI. Oh gitu. Ya. Karena bintol-bintolnya. Ya. Di forum PPAI Blue Frog sempat booming. Dan pertama kali booming itu memang di Bali. Oh malah di Bali, kenapa? Karena orang Bali itu suka sama rasanya. Ya katanya rasanya Blue Frog lebih dahsyatnya. Iya lebih. Jadi ya, turis-turis itu lebih suka. Yang ini karena kulitnya kan nggak jauh beda sama khas. Jadi ini memang khasnya. Justru itu jumbonya khas ya mungkin ya. Ya benar. Nah gitu. Oke Mas, paling tidak itu kelebihannya rasa. Nanti kita akan coba Mas di rumah atau setelah kita peram ya kita coba kita lihat. Tapi itu udah matang bener Mas ya Blue Frog? Ini belum matang tapi tua. Oh gitu. Iya ini kalau didengerin. Kan kalau bandingkan dengan alpukat Wina itu kan harus tua banget ya. Ya Wina itu ada batasan ukuran size. Oh gimana? Tua dari udah tua atau enggak itu ada batasan. Kalau tua? Kalau tua itu biasanya dia muda ke tua itu 8 on. Berat 8 on itu dia udah mulai muda untuk mau ketua. Jadi kalau orang bilang tuh gemading lah ya. Tapi kalau masih di bawah itu dia masih muda. Gitu. Biasanya ukuran berapa Mas tadi? 8 on. 8 on itu sudah dia sudah mulai. Ya sudah mau beranjak tua dan itu udah siap dipetik. Dan biasanya bisa dikirim ke Sumatera kan? Ya. Jauh gitu. Dan katanya alpukat Wina itu ketahanannya di atas bisa ditahan gitu, kalau misalnya harga kayak gini turun gitu bisa ditahan. Bisa. Memang paling lama itu memang alpukat Wina. Bisa 9 bulan. Iya, bisa 1 bulan lebih, dan itu perawatannya emang lebih lain dari alpukat yang lain. Kenapa? Ya karena Wina itu memang memiliki kelebihan sama kekurangan tuh yang beda sama alpukat lain. Kalau kelebihan Wina itu memang dagingnya dia tebel, bijinya kecil, dagingnya tebel. Kalau Blue Frog, maaf, bandingkan dengan Blue Frog. Kalau Blue Frog sama, cuman untuk ketebalannya memang lebih tebal ke Wina. Warna dagingnya Mas? Kuning sama juga ya, kuning. Cuman kalau Wina itu kalau ya alam ya kalau bisa matang dia memang sempurna. Bisa rasanya pun itu enak, asal tua itu sempurna rasanya. Tapi kalau kebanyakan dari customer kita tuh kalau di Wina itu matangnya susah. Iya. Ya banyak. Ya kayak Ortimat itu sampai pernah komplain gitu. Ya. Sebenarnya itu yang alpukat semua tuh bisa matang. Semua alpukat tuh bisa matang. Tinggal kita cara untuk
ke petaninya untuk cara petiknya, cara ini. Kadang ada petani yang asal-asalan, yang penting ini udah kelihatan gede, nggak tahu ilmu. Oh, ini Mas punya petani-petani tertentu Mas ya? Ya. Dibina gitu ya? Ya. Jadi alpukatnya bener-bener gede. Kalau ini apa Mas? Kayak Ini lokal. Oh, lokalan. Ya, ini alpukat. Ya, saya baru tahu baran tadi. Nanti saya coba baran. Nah, baran Mas, baran itu gimana Mas? Baran kayak gini. Nggak, maksudnya bedanya apa sama apa peluang? Bedanya itu untuk di size-nya baran lebih kecil ya? Ya, lebih kecil. nggak bisa lebih ini. Tapi kalau untuk di kulit dia gini kayak apa ya? Kayak kalau orang mulus bilang gitu ya kulit lele lah. Ya, ini kalau dilihat dari teksturnya. Memang kalau kita untuk tahu ini jenis alpukat apa itu memang harus apa? Jeli ya? Iya, maksudnya tuh belajarnya lama. Soalnya kalau kita lihat hampir Sama gitu ya, gitu. sama saya lihat nih, sama. Ini alpukat Wino yang gede-gede ya. Ini kalau gini masuknya ke size berapa Mas? Itu A. ya itu 6 on biasanya. Oh, 6 on ke atas gitu Ya, ya? 6 on up. Nah kalau ini? Ya itu sama, itu 8 on kita sendiri. Ya. Kalau ini lokal. Lokal pun sebenarnya juga ada yang gede, maksudnya 1 itu sampai setengah kilo tuh ada. Apa? Lokal apa Mas? Jambaran itu? Kalau biasanya kita tuh kalau lokal kan campur ya. Yeah. Ini lokal kan campur. Jadi nanti kalau kita timbang kok ada yang 5 on, berarti kita masukin spek lokal super. Gitu aja Mas. Terima kasih. Paling tidak saya mengganggu sampean kalau gitu. Oh enggak, saya yang makasih. Saya suka keterangan apalagi tentang Blue Frog ya, istimewa Blue Frog. Ini berbagi ilmu. Terima kasih, Mas Gun. Hadapan dengan alpukat yang sedang booming baik di Bali maupun di sini ya. Kalau di sini kan memang asal dari alpukat ini ataupun alpukat Benharjo, tapi terkenalnya sebagai alpukat Blue Frog di Bali ya, karena ada bentol-bentolnya. Lihat nih. Ya, bentol-bentolnya benar-benar kayak Blue Frog gitu ya. Dan ini bisa besar. Nanti kita saksikan yang sudah dipanen. Karena kita ini langsung ke tanamannya, dan lihat daunnya juga mirip kayak khas yang manjang gitu ya. Tapi keren ini alpukat ya. Keren banget. Pokoknya dia lebih menjurus kepada rasanya yang enak daripada besar. Besarnya paling tinggi 8 on ya, atau 800 ya. Tapi Anda lihat di sana, coba. Itu keren kan? Gede-gede gitu. Atas juga gede. Kelihatan. Ini Mas, coba. Blue Frog dan kasar gitu kulitnya ya, kasar gitu, terlihat kasar. Ini khas memang alpukat Blue Frog yang sedang booming itu ya, karena katanya rasanya suka disukai oleh para turis. Karena terus terang alpukat Blue Frog ini ada yang bilang replikanya khas, padahal saya bilangnya ini khas jumbo ya. Artinya khas yang besar, yang jumbo lah yang kelihatan. Ya, itu aja. Paling tidak Anda tahu ini alpukat yang keren sekali, ya, dan pantas untuk menjadi koleksi Anda. Alhamdulillah, kita sekarang ke alpukat Blue Frog yang lain. Artinya alpukat Blue Frog itu sebenarnya alpukat yang bentol-bentol itu ya, kayak katak Blue Frog itu. Nah, kemudian ternyata tidak cuma satu alpukat Blue Frog, ada Benharjo dan yang satunya lagi ini alpukat Teresiana. Nah, saya tuh banyak gambar-gambar tentang alpukat Teresiana. Kebetulan saya juga banyak bibitnya yang sudah kita tanam. Tapi ini daerah ini atau disinilah saya pertama kali menyempatkan diri untuk mengabadikan alpukat Teresiana. Besar ya, dan lihat ini. Bintol-bintolnya, makanya dinamakan Blue Frog juga gitu. Ini juga yang disukai orang-orang Bali ya, istilahnya para turis di Bali sana. Nah, kita akan tanya sih dulu Mas Narko ya, dari mana dia dapat bibit? Mas Narko, monggo Mas Narko kesini Mas. Ini ada asal Itu tuh contoh Mas. Gitu. Ya, ini Mas Narko nih pemuda. Dulu gimana bisa nanamnya? Memang dari Teresiana atau dari mana? itu
dulunya nggak tahu kalau ini bullfrog, saya itu tahu. Ya artinya Teresiana gitu ya. Mulai berbuah itu kok orang-orang katakan kok bullfrog Bullfrog karena gitu apalagi kulitnya kurang halus gitu, Kurang terus dikatakan itu bullfrog. Tapi memang awalnya ini alpukat Teresiana. Nah, kalau Mas tahu Mas, alpukat Teresiana sebenarnya dari mana sih? Dari kira-kira itu dari daerah Bedono Jawa. Bedono yang dulu yang mengembangkan pembibitan di sana Mas. Dan Mas juga pembibit dari sana atau dari pemerintah? Dari pemerintah. Dari pemerintah. Ini saya sudah bertahun-tahun mengabdikan alpukat alpukat Teresiana. Bagus-bagus, dan kebetulan saya datang ini terlambat ya, sudah dipanen 80 kilo, berarti sekitar 100-an sudah dipanen. Tapi salah satu panen saya dapat dari Pak Jatmiko, mungkin nanti saya bisa untuk jadi gitu aja. Paling tidak Anda tahu bahwa alpukat bukrok tidak cuma Gunaharjo, tidak cuma alpukat lokal yang berbintik-bintik tadi, tapi juga ada alpukat Teresiana yang sekarang ini lebih terkenal sebagai alpukat bukrok. Dan saya tanya Mas, rasanya alpukat ini gimana? Bulan. Dibanding Wina. Kalau sama Wina ya cuman ada sisi lebihnya, sisi kurangnya itu ada. Gimana? Kalau rasa itu varian rasa alpukat itu sebenarnya yang enak itu menurut para ahli alpukat sebenarnya itu satu itu yang namanya Gunaharjo, dua Teresiana, yang tiga itu sebenarnya itu si cantik dari Gunung Pati itu. Oh bahkan si cantik malah ketiga ya? Ya termasuk kategori pun enak itu. Wah gila, berarti ini alpukat nomor 2 karena itu mungkin karena terkenal sebagai alpukat bukrok terkenal sebagai rasa enaknya. Ya gitu aja, dan tidak kita sudah tahu dari pemiliknya gimana sih sebenarnya asalnya ternyata dari pemerintah, dari bibitnya pemerintah di tanah, dan ternyata dari Bedono, dan itu memang mungkin asalnya dari Yayasan Teresiana itu yang katanya dibawa dari pangkal penginjil atau apa yang dari luar. Intinya mungkin ini termasuk sebagai alpukat introduksi ya, monggolah nanti kita gali-gali terus, kita cari tahu. Tapi kalau dari Mas tadi bilang bahwa alpukat yang nomor 1 Gunaharjo, nomor 2, wih keren banget, ya. Berarti nanti kita coba rasain. Saya sudah beli dari Pak Agus maupun dari Pak Jatmiko. Gitu aja. Sekarang kini kita akan membahas alpukat yang sedang booming. Ya, waktu saya di Bali saya terkaget-kaget ketika melihat alpukat yang sedang digemari di sana, terutama oleh para turis, yaitu alpukat bullfrog. Ya. Alpukat bullfrog atau alpukat yang seperti kulit kakap. Ya. Di Bali itu kemudian saya tanyakan, dari mana sih alpukat bullfrog ini, ada yang kecil, ada yang besar gitu kan. Nah ternyata alpukat itu sendiri berasal dari daerah saya di Kabupaten Semarang, di Bandung. Dan kemudian saya telusuri dan saya dapatkan beberapa alpukat bullfrog, artinya alpukat yang memang berkulit seperti ini ya, lihat kulitnya bentol-bentol kasar gitu ya, kayak katak bullfrog ya. Jadi kasar bener, bentol-bentol gitu ya. Nah ini ada lagi jenis lainnya, ini lebih kasar lagi. Saya menemukan 2 yang terkenal sebagai alpukat bukrok atau alpukat yang memang enak, yang memang nikmat, yang terkenal di Bandung ya. Tentu saja enak dan nikmat ini dibandingkan dengan alpukat mentega ini lebih enak, atau dibandingkan dengan alpukat Wina ini lebih enak. Wina lebih kepada produksi yang luar biasa, tapi ini lebih pada alpukat yang nikmat. Dan memang alpukat ini khusus dikirim ke Bali atau dikirim ke tempat-tempat yang memang eksklusif ya, sehingga alpukat ini memang terkenal sebagai alpukat eksklusif. Kalau di Musangking di durian mungkin terkenal sebagai durian Musangking. Nah, ada 2 jenis yang saya temukan, yang lainnya alpukat lokal tapi kecil. Saya nggak tampilkan di sini karena kebetulan
dari tampilannya saya nggak begitu tertarik. Tapi ini alpukat yang ukuran jumbo gede, hampir 1 kilo, 8 on atau 800 gram. Nah ini lihat, ini alpukat yang nikmat katanya. Bahkan kalau di Bandungan, alpukat ini terkenal sebagai alpukat ternikmat. Namanya alpukat Gunharjo. Nah, alpukat inilah yang digadang-gadang sebagai alpukat Blue Fox yang paling nikmat. Yang kedua ada alpukat Blue Fox Teresiana. Ini memang sejak dulu Teresiana ini, bahkan alpukat Teresiana dikabarkan sebagai alpukat introduksi atau alpukat yang berasal dari luar yang dibawa oleh para penginjil yang kemudian ditanam di sekitaran SMP Teresiana, dan hasilnya adalah alpukat seperti Blue Fox ya, alpukat punya bentol-bentol dan nikmat ya. Secara produksi keduanya enggak sedahsyat seperti alpukat Wina, tapi kenikmatannya membuat alpukat ini mahal, banyak dicari ya. Lihat ini produk-produk yang ini belum. Saya sebenarnya membandingkan ini dengan alpukat Wina, karena alpukat Wina dicaci maki istilahnya atau dicerca karena nggak bisa matang katanya. Tapi saya membuktikan alpukat Wina sebenarnya bisa matang kalau dia matang pohon atau dia memang sudah tua di pohon. Ini 1 kilo lebih, dan nyatanya dia udah hampir tua, meskipun ini dalam jarak waktu ini sudah 10 hari ya. Saya sebenarnya ingin menunggu bersamaan dengan ini, tapi sampai 10 hari si alpukat Wina belum matang sempurna. Tapi kedua alpukat ini sebenarnya di hari ke-8 sudah matang. Tapi saya menunggu, ternyata memang alpukat Wina. Apalagi alpukat Wina yang tidak dipetik dalam kondisi tua, belum matang sama sekali, masih keras ya. Jadi betapa dahsyatnya alpukat-alpukat yang dinamakan alpukat Blue Fox ini. Selain dia terkenal nikmat, nanti kita akan coba, dan alpukat Blue Fox ini juga terkenal cepat dalam kematangannya ya. Kita akan mencoba dua-duanya, baik alpukat Gunharjo maupun alpukat Teresiana. Seberapa jauh kenikmatan yang kita dapatkan, seberapa jauh ya. Coba kita akan lihat ya. Kita akan potong di tengah gitu. Ini alpukat Gunharjo. Wow, lihat ketebalan buahnya luar biasa ya. Ini sudah menunjukkan ketebalannya ya. Wow, luar biasa ya. Ya, kuningnya juga kuning oranye. Oke, sekarang kita coba alpukat Teresiana. Kita lihat kedalamannya ya. Anda lihat, dalam, berarti tebal alpukat Teresiana juga ya. Lihat. Tapi kita akan lihat bagaimana. Wow, kuning, benar-benar kuning, tebal dan padat ya. Keduanya memang mencirikan sebagai alpukat yang nikmat, alpukat yang enak ya. Luar biasa dua-duanya dibanding dengan alpukat yang pernah kita coba untuk menunjukkan alpukat yang luar biasa ya. Kita coba ini kluduk-kluduk tadi atau mana. Oke, ya. Ya, lihatlah. Bagaimana Anda tidak tertarik dengan alpukat yang warnanya oranye kayak gini? Hampir mirip musangking kalau di dalam durian. Ya, baik alpukat Gunharjo maupun alpukat Teresiana sama-sama kuning. Dulu waktu saya menampilkan alpukat Hawaii atau alpukat gundil yang warnanya begini, orang mengira ini adalah hasil dari Photoshop. Ya, lihat, alpukat ini asli dengan warna yang asli, warna yang kuning oranye, ya.
Makanya orang-orang mengatakan bahwa alpukat yang nikmat memang punya ciri khas khusus dalam, atau buah-buah yang nikmat memang punya ciri yang khusus dalam hal warna yang mencolok, warna yang menarik, dan warna yang membuat orang ingin menikmati buah ini. Ya, lihat ini. Ya, Teresiana juga seperti ini. Lihat. Ya, lekuan-lekuannya begitu menandakan dia sebagai alpukat nikmat. Nah, sekarang kita coba, apakah benar-benar ini alpukat nikmat? Kita coba. Saya ambil sampai ke daerah yang hijau. Alpukat bullfrog Gunarjo memang luar biasa. Manisnya sedikit, tapi menteganya nonjok. Padat, ya, dagingnya padat, ya, tidak pecah, gempi kalau orang bilang. Tidak perlu macam-macam atau tidak perlu ditambahkan gula atau sirup, memang sudah nikmat. Lihat, minyaknya kelihatan berminyak yang membuat dia cemerlang. Ini minyak atau istilahnya kolesterol yang baik. Benar-benar padat. Sekarang kita bandingkan dengan alpukat bullfrog yang kedua, yaitu alpukat bullfrog Teresiana. Manisnya memang lebih menarik, tapi alpukat Teresiana selain padat, dia terkenal sebagai alpukat yang mentega banget, atau istilahnya gurih. Ya. Ini juga tidak berair, aslinya dia justru keterangan dari kasih. Nah ini ada tulisan. Oh ini ibu dan ayah dari mungkin ya. Benar berarti. Maaf ya Nan. Oke, sekarang terbuktikan bahwa orang Bali menyenangi ini, atau orang-orang asing yang ada di Bali menyenangi alpukat bullfrog. Terbukti bahwa alpukat bullfrog atau alpukat Teresiana, alpukat Gunarjo lebih keren, ya. Terbukti alpukat bullfrog mampu bersaing dengan alpukat seperti alpukat khas yang dari Australia, alpukat atau alpukat lain yang diunggulkan di New Zealand, di Australia, di Aussie, atau bahkan alpukat dari Jepang misalnya, atau dari Amerika langsung. Nggak kalah, ya. Saya kurang mengerti kenapa alpukat ini baru boom sekarang, nggak dulu. Alpukat saya tahu, alpukat Teresiana ini udah terkenal dulu, tapi nggak tahu karena mungkin produksinya kurang tinggi dibanding dengan alpukat Winakala, sehingga alpukat Teresiana ini perkembangannya nggak sedemikian dasar seperti alpukat Wina. Tapi sekarang kita tahu bahwa pasaran alpukat bullfrog atau alpukat Teresiana dalam alpukat Gunarjo punya pasaran tersendiri, yaitu pasaran alpukat
untuk daerah-daerah eksklusif seperti Bali, untuk turis-turis di Bali. Ya, dengan demikian kita bisa menikmati kenikmatan dari mahalnya alpukat. Ya, terus bisa membayar alpukat yang mahal karena kenikmatan, karena warnanya yang menarik kayak gini, merangsang kayak gini. Ya, terbukti sekarang bahwa alpukat Bogor memang alpukat keren dan layak untuk kita kebunkan sebagai alpukat eksklusif. Begitu aja, paling tidak ini membuka wawasan kita bahwa masing-masing punya pasar tersendiri. Alpukat Wina sebagai alpukat yang produksi tinggi punya pasar tersendiri, dan alpukat Buffalo atau alpukat eksklusif ini punya pasaran yang tersendiri. Dia tidak kecil seperti khas yang hanya dimakan oleh satu orang, tapi bisa dimakan oleh beberapa orang, 2-3 orang, dan mereka akan menikmati alpukat di mana. Tidak kalah dengan khas, hanya pemasarannya atau hanya info ya yang harus kita dengungkan terus menerus bahwa kita punya alpukat nikmat yang harus kita nikmati. Ya, terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.